Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manajemen mutu, perencanaan audit, form surat penugasan audit, dan form independensi. Anggota kelompok 2 terdiri dari Nabila Salsabila dan Yusni. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu untuk audit atas laporan keuangan. Manajemen mutu dalam audit atas laporan keuangan adalah sistem atau proses yang dirancang oleh auditor, biasanya firma audit, untuk memastikan bahwa pekerjaan audit dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi dan konsisten. Ini melibatkan pengaturan aturan prosedur dan pengawasan agar audit tidak hanya akurat, tetapi juga dapat diandalkan oleh pihak luar, seperti investor atau regulator. Tujuan utama manajemen mutu adalah untuk memberikan keyakinan bahwa audit laporan keuangan bebas dari risiko kesalahan material, yaitu kesalahan besar yang bisa menyesatkan pengguna laporan. Ruang lingkup manajemen mutu mencakup perencanaan dan penugasan audit, pelaksanaan audit, pengendalian kualitas, pelatihan dan pengembangan, pemantauan dan perbaikan, serta lingkup organisasi. Selanjutnya, ketentuan mutu manajemen audit atas laporan keuangan. Manajemen mutu dalam audit laporan keuangan adalah sistem yang memastikan audit dilakukan dengan kualitas tinggi dan etis. Berikut adalah penjelasan singkat tentang aspek-aspek utamanya. Yang pertama yaitu tanggung jawab kepemimpinan, yaitu pemimpin firma audit seperti partner senior bertugas membangun budaya kualitas, mengalokasikan sumber daya, dan memantau agar audit akurat dan dapat dipercaya oleh publik. Kedua, ketentuan etika yang berarti editor harus menjaga independensi, menghindari konflik kepentingan, dan jujur dalam melaporkan temuan sesuai kode etika yang berlaku untuk memastikan objektivitas. Yang ketiga, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, yang berarti firma harus mengevaluasi risiko klien sebelum menerima atau melanjutkan audit, memeriksa reputasi dan konflik, serta memutus hubungan jika risiko terlalu tinggi agar audit tetap objektif. Yang keempat, sumber daya perikatan, di mana tim audit perlu staf kompeten, waktu cukup, dan alat seperti software dengan pengetahuan industri klien untuk menyelesaikan audit secara akurat dan efisien. Yang kelima, pemantauan dan remediasi, yang berarti firma harus rutin meninjau hasil audit untuk mendeteksi masalah, lalu memperbaiki dengan pelatihan atau perubahan proses, mencegah kesalahan berulang, dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya, materi penerapan dan penjelasan lain. Sistem manajemen mutu KAP. Sistem manajemen mutu KAP, kantor akuntansi publik, adalah kerangka kerja yang dirancang oleh firma audit untuk memastikan bahwa semua pekerjaan audit atas laporan keuangan dilakukan dengan standar kualitas tinggi, konsisten, dan sesuai aturan profesional. Ini seperti panduan utama yang membantu KAP menghasilkan audit yang akurat, etis, dan dapat dipercaya oleh klien, investor, dan regulator. Sistem ini didasarkan pada standar internasional seperti ESKM 1 dari IAASB yang berlaku untuk semua jenis audit keuangan. Kemudian, peran tim perikatan. Tim perikatan adalah kelompok auditor yang ditugaskan untuk menangani audit atas laporan keuangan klien tertentu. Mereka terdiri dari berbagai tingkatan seperti partner atau pemimpin, manajer, senior auditor, dan staf auditor yang bekerja sama untuk menyelesaikan audit dengan kualitas tinggi. Dengan peran ini, tim perikatan membantu memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya. Jika ada masalah, mereka harus melaporkannya secara objektif. Selanjutnya, perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Ruang lingkup perencanaan audit
mencakup semua aspek yang perlu dipikirkan oleh tim auditor sebelum memulai pekerjaan audit atas laporan keuangan perusahaan. Ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap bisnis klien seperti memahami industri tempat mereka beroperasi, struktur organisasi, dan risiko potensial yang bisa mempengaruhi keakuratan laporan keuangan. Peran perencanaan audit dilakukan oleh tim perikatan yang dipimpin oleh partner atau manajer audit dengan bantuan seluruh tim seperti senior auditor dan staf. Mereka bertugas mengumpulkan informasi awal tentang klien seperti dokumen keuangan sebelumnya, laporan tahunan, dan wawancara dengan manajemen untuk mengidentifikasi risiko dan merancang strategi audit yang tepat. Saat perencanaan biasanya dilakukan di awal proses audit, yaitu setelah penerima perikatan dari klien, tetapi sebelum memulai pengujian lapangan. Tanggal efektif dalam perencanaan audit merujuk pada tanggal akhir periode keuangan yang akan diaudit, seperti akhir tahun fiskal perusahaan, misalnya 31 Desember. Tujuan utama perencanaan audit adalah untuk mempersiapkan tim agar audit dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, sambil meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan yang tidak terdeteksi. Selanjutnya, ketentuan perencanaan audit atas laporan keuangan. Keterlibatan anggota dan pertimbangan tambahan. Perencanaan audit yang baik mewajibkan keterlibatan penuh dari anggota tim audit. Hal ini berarti tim audit yang berpengalaman harus terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan perencanaan di tahap awal dan seterusnya. Selain keterlibatan anggota, ada juga pertimbangan tambahan di mana hal ini memastikan bahwa rencana audit disesuaikan dengan kondisi spesifik klien dan lingkungan operasionalnya, sehingga audit menjadi lebih relevan dan efektif dalam mendeteksi salah saji material. Lalu, aktivitas awal perikatan. Aktivitas awal perikatan adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan auditor sebelum memulai pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan audit yang sesungguhnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa auditor siap dan berhak melakukan audit tersebut, serta telah mencapai kesepakatan yang jelas dengan klien, di mana dalam hal ini ada 3 hal utama, yaitu evaluasi independensi dan kapabilitas atau kemampuan, aktivitas penerimaan atau kelanjutan klien, dan penyusunan surat perikatan. Lalu kemudian yaitu aktivitas perencanaan. Aktivitas perencanaan audit adalah jembatan yang menghubungkan kesepakatan awal dengan pelaksanaan audit yang sebenarnya. Intinya, ini adalah tahap di mana auditor merancang strategi dan mengembangkan rencana rinci untuk seluruh perikatan. Tujuan utama perencanaan adalah memastikan audit akan dilaksanakan secara efisien dan efektif. Kemudian, peran dan saat perencanaan. Peran perencanaan dalam audit laporan keuangan sangat penting karena berfungsi sebagai panduan utama yang memastikan seluruh proses audit dilakukan secara terorganisir, efisien, dan efektif untuk mencapai tujuan pemberian opini, di mana hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko audit, meningkatkan efisiensi dan pengarahan, serta memberikan dasar bagi manajer audit dan mitra untuk mengawasi dan mengarahkan pekerjaan anggota tim audit yang lebih junior. Perencanaan audit bukanlah kegiatan yang dilakukan satu kali dan selesai, melainkan proses yang berkelanjutan dan dimulai sejak awal perikatan. Perencanaan dimulai pada tahap aktivitas awal perikatan, yaitu saat auditor menilai independensi dan kapabilitas, serta mencapai kesepakatan dengan klien atau surat perikatan. Sebagian besar aktivitas perencanaan seperti penetapan strategi, audit keseluruhan, dan pengembangan rencana audit rinci harus dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan lapangan. Perencanaan itu bersifat berulang dan berkelanjutan. Auditor mungkin perlu memperbarui dan mengubah strategi atau rencana audit yang sudah dibuat jika mereka menemukan informasi baru atau perubahan kondisi selama pelaksanaan audit. Jadi, perencanaan adalah proses yang dimulai dari awal dan terus direvisi sepanjang perikatan.
Selanjutnya yaitu form surat penugasan audit. Surat penugasan audit pada dasarnya adalah kontrak tertulis resmi antara auditor independen dan pihak manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas kata kelola klien, misalnya Dewan Komisaris. Surat ini dibuat dan dikirimkan oleh auditor di awal perikatan audit. Peran surat ini sangat penting karena berfungsi untuk mencegah kesalahpahaman mengenai apa yang akan dilakukan dalam audit. Secara singkat, isinya menjelaskan 3 hal utama, yaitu tujuan dan ruang lingkup audit, di mana surat ini menyatakan bahwa tujuan auditor adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Tanggung jawab masing-masing pihak, yang berarti masing-masing pihak memiliki tanggung jawab untuk dilaksanakan sesuai dengan peran masing-masing pihak. Bentuk dan isi laporan, yang berarti surat ini mengonfirmasi jenis laporan yang diharapkan akan diterbitkan oleh auditor setelah audit selesai. Dengan adanya surat ini, baik auditor maupun klien memiliki pemahaman yang jelas dan terdokumentasi mengenai harapan, batasan pekerjaan, serta peran masing-masing sehingga meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari. Selanjutnya, form independensi. Form independensi atau sering disebut juga surat konfirmasi independensi adalah dokumen penting dalam audit yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan memastikan bahwa auditor yang terlibat dalam penugasan bersikap dan bermental independen terhadap klien. Secara sederhana, independensi artinya auditor harus objektif dan tidak berpihak saat melaksanakan audit dan memberikan opini. Auditor tidak boleh memiliki kepentingan finansial atau hubungan pribadi yang signifikan dengan klien yang dapat mempengaruhi penilaian profesionalnya. Form independensi memiliki 2 peran utama, yaitu konfirmasi tertulis, di mana dokumen ini meminta setiap anggota tim audit, mulai dari staf hingga mitra, untuk secara tertulis mengonfirmasikan bahwa mereka telah mematuhi kode etik profesi akuntan publik. Dan ada juga pemantauan keberlanjutan, yang dimana form ini tidak hanya diisi di awal, tetapi seringkali diperbarui secara berkala atau setiap kali terjadi perubahan signifikan dalam perikatan atau dalam hubungan auditor dengan klien. Dengan adanya form ini, kantor akuntan publik dapat membuktikan bahwa mereka telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan tim auditnya bebas dari bias, sehingga kredibilitas laporan audit yang mereka terbitkan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, manajemen mutu adalah fondasi utama yang memastikan seluruh pekerjaan audit dilakukan dengan standar tinggi, memastikan bahwa semua prosedur, pelatihan, dan pengawasan dijalankan secara konsisten dan benar. Di atas fondasi itu, perencanaan audit bertindak sebagai peta jalan, di mana auditor merancang strategi dan langkah-langkah terperinci untuk mengumpulkan bukti secara efisien dan efektif, berdasarkan pemahaman risiko klien. Sebelum peta jalan ini dieksekusi, ada 2 dokumen krusial yang harus disiapkan. Form surat penugasan audit yang berfungsi sebagai kontrak resmi yang menetapkan tanggung jawab dan lingkup kerja yang disepakati antara auditor dan klien, sehingga tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Dan yang tak kalah penting, form independensi adalah dokumen jaminan yang memastikan setiap auditor yang terlibat bebas dari kepentingan pribadi atau finansial dengan klien, menjamin bahwa opini yang diberikan benar-benar objektif dan dapat dipercaya. Jadi, seluruh proses ini adalah sistem terpadu, mutu menjamin kualitas, perencanaan menjamin efisiensi, dan surat penugasan beserta independensi menjamin legalitas serta kredibilitas perikatan. Sekian, mungkin saya ada salah kata ataupun salah kalimat, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.